Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tumi Gunawan, PP 1981-2021 akan menjelaskan tentang mazhab formalitas. Yang pertama itu ada menurut John Austin. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir. Perintah mana yang dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup karena ajarannya dinamakan analytical jurisprudence. Austin membagi hukum dalam dua bagian. Yang pertama adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia, dan yang kedua adalah hukum yang dibuat dan disusun oleh manusia. Selanjutnya ada menurut Hans Kelsen. Kelsen memandang hukum sebagai soal yuridis mata-mata yang sama sekali terlepas dari sains atau kenyataan sosial. Hukum merupakan solens kategori atau seharusnya, dan bukan sains kategori atau adanya. Orang menaati hukum karena ia merasa wajib untuk mentaatinya sebagai suatu kehendak negara. Hukum itu tidak lain merupakan suatu kaidah ketertiban yang menghendaki orang mentaati sebagaimana seharusnya. Ringkasnya, ajaran Kelsen ini adalah: yang pertama, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Yang kedua, hukum tidak mempersoalkan bagaimana hukum seharusnya, tetapi apa hukumnya. Yang ketiga adalah hukum tidak lain adalah kemauan negara, namun orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendakinya, tapi karena ia merasa wajib mentaatinya sebagai perintah negaranya. Yang keempat, bagi Kelsen hukum berurusan dengan bentuk atau forma, bukan dengan isi atau materia. Yang kelima, suatu hukum dapat saja tidak adil, namun tetap saja merupakan hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Yang keenam, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Yang ketujuh, Kelsen dipandang sebagai tokoh pencetus teori jenjang yang semula diperkenalkan oleh Adolf Merkle. Yang kedelapan ada hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi, dan yang terakhir, semakin tinggi suatu norma maka akan semakin abstrak sifatnya. Sebaliknya, semakin rendah suatu norma maka akan semakin konkret. Sekian, terima kasih. Tokoh yang ketiga yaitu Sir Henry Maine, perkembangan hukum dari status kontra yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang mana masih sederhana kepada masyarakat yang senyatanya sudah modern dan kompleks, serta kaidah-kaidah hukum yang ada pada masyarakat sederhana secara berangsur-angsur akan hilang dan berkembang kepada kaidah-kaidah hukum suatu modern kompleks. Selanjutnya yaitu aliran utilitarianisme. Prinsip aliran ini adalah bahwa masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Tokoh dalam prinsip ini yang pertama Jeremy Bentham. Bentham menggunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme, yaitu manusia akan bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut. Dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari apa yang diperlakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang kedua, Rudolf von Lering. Hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat, di mana mereka menjadi warganya. Hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Yang ketiga yaitu John Stuart Mill, bahwa tujuan masyarakat mencari kebahagiaan yang ingin dicapai manusia bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, tetapi kebahagiaan yang dapat ditimbulkan. Ia dalam pemikirannya menjelaskan hubungan antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.